Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, selamat datang kembali di Kavi Channel. Ya, pada video kali ini saya akan membahas tentang tes seleksi P3K Guru 2021 yang bakal diadakan sebanyak 3 kali atau 3 gelombang. Nah, kita ikut yang mana? Nah, jadi banyak sekali yang masih bingung tentang tes seleksi P3K yang diadakan 3 kali ini. Jadi masih banyak yang bertanya-tanya, tes pertama itu siapa yang ikut, tes kedua siapa saja yang ikut, tes ketiga siapa saja yang ikut. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tes pertama, tes kedua, dan tes ketiga. Siapa saja yang boleh ikut di masing-masing tes tersebut. Oke, kalau begitu kita langsung saja masuk ke pembahasan ya. Sebelum masuk kita pembahasan, kami mohon dukungan dari teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk mensupport channel ini ya dengan cara like dan subscribe ya. Sekiranya bermanfaat, tolong dibagikan kepada teman-teman yang lain. Baiklah, kita langsung saja. Untuk memenuhi kuota kebutuhan guru P3K di tahun 2021, pemerintah kabarnya akan melaksanakan tes sebanyak 3 kali atau 3 gelombang dengan ketentuan yang berbeda-beda. Nah, untuk tes pertama, siapa saja sih yang boleh ikut? Nah, tes pertama itu diikuti peserta kategori honorer THK 2. Jadi guru-guru yang berstatus THK 2 itu ikut tes pertama, dan guru honorer di sekolah negeri. Nah, jadi tolong digarisbawahi guru honorer di sekolah negeri. Jadi untuk tes pertama itu diikuti oleh THK 2 dan guru honor di sekolah negeri. Nah, bagaimana yang swasta? Nah, yang swasta nanti ada tesnya, yaitu yang kedua dan ketiga. Oke, jelas. Kemudian kita lanjut. Peserta tidak dapat melamar ke instansi lain. Nah, jadi harus sesuai dengan instansinya, yaitu adalah guru. Kemudian selanjutnya, jika formasi tersedia dan serdik atau kualifikasi pelamar sesuai, maka peserta harus melamar di formasi tersebut. Nah, jadi memang betul-betul harus sesuai dengan jurusan kita ya, harus relevan dengan jurusan kita. Ya, kalau kita guru sejarah misalnya, ya harus mengambil formasi guru sejarah ya, terutama itu. Oke, kita lanjut untuk yang tes kedua. Ini tes pertama. Jika masih ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan, boleh di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan menjawabnya. Kita lanjut tes kedua. Nah, untuk tes kedua, siapa saja yang boleh ikut? Nah, ini diikuti oleh peserta kategori honorer THK 2 dan guru honorer di sekolah negeri yang tidak lulus tes pertama, serta guru di sekolah swasta dan lulusan PPG. Nah, di sini tes kedua yang ikut adalah honorer THK 2, kemudian guru honor di sekolah negeri, kemudian guru honor di sekolah swasta dan lulusan PPG. Nah, jadi yang tidak lulus di tes pertama ya, itu bisa mengikuti tes kedua bagi honorer THK 2 dan guru honorer di sekolah negeri. Oke, kemudian kita lanjut. Peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Nah, ini jadi harus sesuai juga seperti yang tes pertama tadi. Kemudian yang selanjutnya, peserta kategori honorer THK 2, guru honorer di sekolah negeri dan guru honorer di sekolah swasta tidak dapat melamar di instansi lain. Sedangkan lulusan PPG harus melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Nah, jadi untuk yang PPG, lulusan PPG itu harus sesuai dengan domisilinya, di mana
tempat tinggalnya di provinsi mana. Nah, disitulah yang lulusan PPG harus mengambil atau melamar sesuai dengan domisilinya. Oke, jelas ya. Kita lanjut. Dalam pelaksanaan tes kedua P3K Guru 2021 ini akan diambil nilai tertinggi antara PG1 dan PG2. PG1, PG2 ini maksudnya adalah gelombang tes pertama ya, tes pertama dan tes kedua. Untuk dinyatakan lulus diterima sebagai P3K. Jadi tes pertama nilainya berapa, tes kedua nilainya berapa, nanti diambil yang tertinggi. Ya, kalau mencapai kelulusan maka dianggap lulus sebagai P3K. Tapi kalau belum lulus ya akan mengikuti tes P3K yang gelombang ketiga. Oke, sampai di sini paham ya? Jika masih belum paham, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut tes ketiga, tes terakhir. Nah, untuk tes ketiga, siapa saja yang bisa mengikuti? Diikuti peserta kategori honorer THK 2, guru honorer di sekolah negeri, guru di sekolah swasta, dan lulusan PPG yang tidak lulus tes kedua. Nah, jadi untuk tes ketiga ya, itu dikhususkan untuk yang tidak lulus di tes kedua ya. Jadi tidak lulus tes kedua kemudian bisa mengambil tes ketiga ya, diikuti oleh peserta yang sama ya, peserta yang sama. Selanjutnya, peserta memilih kembali formasi yang masih belum terisi sesuai Serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Nah, ini juga masih sama seperti tes-tes sebelumnya. Kemudian dalam tes ketiga ini seluruh peserta dapat melamar di instansi lain. Nah, boleh melamar di instansi lain. Selanjutnya akan diambil nilai tertinggi antara PG1, PG2 dan PG3 untuk dinyatakan lulus. Ya, nanti tes pertama nilainya berapa, tes kedua nilai berapa, dan tes ketiga nilainya berapa, ya diambil yang tertinggi. Ya, setelah itu kalau mencapai standar kelulusan maka akan dinyatakan lulus P3K. Nah, itulah ketiga tes ya yang disediakan oleh BKN ya. BKN menyediakan 3 kali tes ya, atau 3 gelombang untuk perekrutan seleksi P3K guru ya. Nah, jadi bagi teman-teman Bapak Ibu semuanya ya, mudah-mudahan tahun ini itu bisa menjadi rezeki untuk kita semuanya lulus ASN ya, mudah-mudahan, amin. Baiklah teman-teman Bapak Ibu semuanya, kalau ada pertanyaan silahkan tolong ditanyakan di kolom komentar, insya Allah saya akan menjawabnya ya. Jika dirasa konten ini, video ini bermanfaat, kami mohon dukungan dari teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk support terus channel ini supaya memberikan informasi-informasi terupdate terkait CPNS dan P3K. Silahkan didukung dengan cara di like dan subscribe. Kami mohon dukungan dari teman-teman Bapak Ibu semuanya. Baiklah, terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi referensi bagi kita semuanya. Saya akhiri, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.